Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini materi kuliah metodologi penelitian hukum pada pertemuan keempat, ya. Dengan materi pendekatan atau ruang lingkup penelitian hukum. Ya. Yang pertama, penelitian hukum secara normatif dan penelitian hukum secara empiris. Ya. Nah, ini beberapa literatur ya yang untuk mendukung pembelajaran perkuliahan metodologi penelitian hukum. Pendekatan penelitian hukum ini ada dua ya. Pertama, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Ya. Pendekatan penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum atau legal decision making terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Pada sisi lain, penelitian hukum juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan penilaian terhadap keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus hukum, ya. Jadi terhadap kasus hukum yang pernah terjadi atau akan terjadi, ya. Jadi pada masyarakat yang pada masyarakat modern ini yang dinamis dan struktur masyarakat yang semakin kompleks. Keputusan hukum atau legal decision tidaklah semata-mata hanya disandarkan pada pertimbangan normatif hukum, tetapi juga memperhitungkan faktor non-hukum lainnya. Nah, cara pendekatan atau approach yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seseorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu hukum normatif. Nah, berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat empiris seperti misalnya perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus oleh pengadilan tentunya. Ilmu hukum normatif dapat dan harus memanfaatkan berbagai temuan ilmu lain serta berinteraksi secara positif dengan ilmu lain, ya, khususnya ilmu hukum empiris, ya. Jadi dalam kaitan dengan penelitian hukum normatif dapat digunakan beberapa pendekatan. Nah, ini penelitian hukum normatif, ya. Nah, pertama pendekatan perundang-undangan, ya, atau stage approach. Yang kedua pendekatan kasus, ya, case approach. Yang ketiga pendekatan historical approach. Keempat pendekatan perbandingan, comparative approach. Kelima pendekatan analitis, ya, analytical approach. Keenam pendekatan conceptual approach, dan terakhir 7 pendekatan filsafat, ya, philosophical approach, ya. Cara pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif, ya, dapat saja menggunakan 2 atau lebih pendekatan yang sesuai. Misalnya pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan, ya. Contoh pendekatan perundang-undangan, ya. Stage approach, ya.
Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan. Karena yang akan diteliti akan berbagai, jadi yang akan diteliti ini adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian. Ini bahan hukum utama dalam penelitian normatif ya. Kita ambil contoh seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Contoh lain, pendekatan kasus ya, case approach. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum, kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam jurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas, kasus-kasus yang terjadi adalah bermakna empiris. Namun, dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan atau input dalam eksplanasi hukum. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika memilih penelitian hukum normatif ya, antara lain. Yang pertama, identifikasi objek penelitian. Kedua, perhatikan minat dan bakat. Ketiga, penguasaan terhadap asas-asas dan teori hukum ya. Jadi, identifikasi objek penelitian ini pastikan bahwa objek penelitian yang saudara lakukan adalah objek penelitian hukum normatif ya, jadi supaya jelas. Nah, hal ini penting karena salah menentukan objek akan berpengaruh pada penggunaan metode penelitian. Yang kedua, perhatikan minat dan bakat ya. Dalam hal ini harus dipertanyakan, apakah memang minat dan bakat Anda dalam melakukan penelitian cocok untuk penelitian hukum normatif ya. Ketiga, penguasaan terhadap asas-asas dan teori hukum. Objek penelitian hukum normatif lebih banyak memusatkan perhatiannya pada hukum sebagai norma atau hukum sebagai bentuknya peraturan perundang-undangan. Asas-asas dan teori hukum berfungsi sebagai pisau analisis hasil penelitian. Selanjutnya, pendekatan penelitian hukum empiris. Tadi sudah pendekatan penelitian hukum normatif. Ya. Pendekatan penelitian hukum empiris atau istilah lain adalah penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan. Nah, jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, ya, sedangkan penelitian hukum empiris atau sosiologis ini bertitik tolak dari data primer, ya, dasar, ya, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan ya, yang dilakukan baik melalui pengamatan ya, observasi, wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Penelitian hukum sebagai penelitian empiris ya atau sosiologis dapat
realisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identitas hukum. Ya. Nah, penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum, ya, law in action di masyarakat. Nah, mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.